Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Semoga kalian sudah selesai submit untuk tugas di week 9 ini. Yang masih berhalangan karena ada kendala teknis, dikasih waktu sampai pekan depan. Oke, jadi pada lab pertama kita sudah data extraction, mengekstrak data rumah, variabel dari setiap rumah dan juga ada harganya. Kemudian kita sudah mengeksplor bagaimana sebaran dari rumah, bagaimana hubungan antar variabel, bagaimana korelasinya, dan kita juga pada saat data processing kita sudah memilih features apa saja berdasarkan korelasi terhadap harga. Kita juga sudah membuang outlier, ya, karena beberapa harga itu di luar sangat berbeda jauh pada data umumnya. Kemudian kita juga sudah melakukan normalisasi. Sehingga di sini kita menyisakan X dan Y. Ya, X ini adalah features. Total data yang kita punya itu ada 3.450 ya. Features-nya berarti ada 9. Dan Y ini juga sama ya, 3.450. Dia hanya harga aja. Oke, sekarang kita akan coba mengimplementasikan linear regression. Setelah itu kita lihat hasilnya. Kita masuk ke neural network, kita akan lihat juga hasilnya. Setelah itu kita cari cara bagaimana kita mengimprove. Oke. Kira-kira apa hal pertama yang harus saya lakukan sebelum melakukan training dan testing? Ada yang punya ide? Bagi data training sama testing. Oke, good. Jadi yang pertama, datanya akan kita split dulu. Ya. Kita bagi ke training dan testing data. Ada beberapa cara ya, cuma salah satu yang bisa kita lakukan adalah pakai model yang ada di sklearn. Di sana ada split training dan testing dalam model selection, import, train, test, split. Ini fontnya kekecilan, kegedean, atau sedang? Perlu saya besarkan atau enggak? Enggak usah ya? Cukup ya? Oke, train, test, split namanya. Jadi kita ingin membagi X dan Y itu ke dalam X train, kemudian X test, Y train, Y test. Di sini ada train, test, split. Oke, kita masukkan argumennya. Ini adalah X-nya dan ini adalah Y-nya. Kemudian proporsinya ya. Misalkan saya mau 20%. 20% test data dan 80% itu training data. Oke. Nah, ini dibaginya secara random ya. Dibaginya secara random. Jadi akan sangat mungkin ketika saya running jam 1 dan saya running jam 10 hasilnya akan beda. Saya running di mesin saya running di mesin Anda, hasilnya bisa beda. Pembagian antara training dan testing, mana yang masuk ke training, mana yang masuk ke testing. Oleh sebab itu kita harus set seed-nya ya. Di sini random state namanya, nama parameternya. Misalkan saya pilih tahun ini. Ini bisa berapa aja, yang penting sama. Makanya nanti saya bisa aja bikin soal quiz atau soal UAS, saya berikan data seperti ini, bagi 20%, 80% dengan random state sekian. Terus nanti juga kalau dilakukan evaluasi berapa performance-nya. Itu harus sama gitu. Jadi apa yang keluar di mesin saya sama dengan yang keluar di mesin Anda. Jadi saya bisa memberikan kunci jawaban yang emang hanya itu jawabannya gitu.
fungsi random tidak berpengaruh karena kita melakukan random yang sama, ada random state yang sama. Oke, jadi coba kita cek ya. Ini X, kemudian mtrain train mtest. Ingat ya, M itu kita sudah sepakat dia adalah jumlah datanya. Di sini xtrain. Terus kalau misalkan saya mau print, let's say kita buat pembatasnya, kayak saya akan membuat beberapa print nanti. Ini hanya pembatas aja. Saya mau tahu total datanya. Jadi total datanya ada 3.450. Sekarang kalau saya mau tahu tes data masuk datanya. Jadi ini adalah trend data dan tes data. Di sini adalah M trend dan di sini adalah M. Oke, jadi dari 3.450 data, 80% yaitu sekitar 2.760 itu adalah trend data. Dan, salah. Sorry, saya melakukan kesalahan di sini, it should be test. Oke, dan sekitar 20% itu adalah test data, atau 690. Oke, clear ya? Nah, berikutnya kita sudah bisa masuk ke model development. Model development. Ini kalau kalian mau buat jadi style yang berbeda itu juga bisa. It doesn't matter ya. Jadi kita akan coba linear regression. Salah satunya itu ada di Sklearn juga. Itu ada di linear model. Import linear regression. Jadi namanya linear regression. Misalkan kita bikin variabel kita sendiri, lin_rect buat linear regression ya, itu punya kita sendiri. Kalian bisa namakan apapun. Ini tidak lain adalah linear regression-nya itu. Kemudian kita training. Jadi linear regression fit, kita masukkan training datanya. Ini adalah features-nya dan ini adalah label-nya. Oke, kita sudah selesai dengan mentraining data. Jadi ini algoritma gradient descent itu sudah bekerja gitu ya, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengevaluasi. Model evaluation. Ada beberapa kriteria ya untuk model evaluation. Salah satu yang banyak dipakai adalah root mean square error. Jadi membandingkan nilai prediksi dengan nilai actualnya. Jadi prediksi, Y prediksi dibandingkan dengan Y actualnya. Bentar ya. Oke, jadi kita sudah selesai dengan model development. Sekarang kita coba masuk ke model evaluation. Tadi saya sampai di menjelaskan tentang error ya. Jadi kalau untuk classification kan kita bisa menghitung akurasi, specification, misalkan true positive rate, true negative rate, dan sebagainya. Nah, kalau pada regression ini, yang banyak dipakai adalah root mean square error. Jadi membandingkan nilai selisih antara prediksi dengan actualnya, kemudian dikuadratkan. Dijumlahkan semuanya, dibagi dengan jumlah datanya. Jadilah rata-rata square error. Ya, root mean square error. Yang lainnya adalah dengan korelasi. Korelasi antara prediksi dengan actual. Jadi kita akan pakai dua itu. Jadi sklearn matrix sudah ada, jadi kita tinggal pakai aja mean square error. Kemudian yang satunya lagi adalah correlation coefficient ya, yang percent. Jadi
Numpy, ini ada di Specmod. Import Pearson R. Jadi kita akan melakukan hasil prediksinya dulu. Nama model kita adalah linear regression, lin_reg. Kemudian kita masukkan, oh ya, karena ini memprediksi, jadi metodenya adalah predict. Kemudian kita masukkan tes. Oke, ini ada error. Echelon matrix. Oke, ini kurang R saya. Oke, nah, sekarang kita punya MSE, mean square error-nya itu adalah mean square error. Kita supply hasil prediksinya, yaitu y-express, dan nilai actualnya. Tadi y-test ya, nilai actualnya. Kemudian kita hitung root mean square error, itu tidak lain adalah square error dari MSE. Oke, di sini terus kita punya R juga ya. R itu kita ambil dari person R. Jadi sama argumennya, prediction sama Y. Kalau kita hit, NP belum ada, numpy, jadi belum ada di sini. Jadi saya harus import dulu from, import numpy as NP. Jadi numpy ini ya kalian sudah pakai, bagi kalian yang sudah familiar dengan Python ini ya untuk array dan data. Jadi biasa data frame Panda itu PD gitu kan, matplotlib, pyplot, plt, terus juga ya numpy itu NP. Oke, jadi kita sudah ada root mean square error dan juga R-nya. Sekarang kita coba print ya. Print. Sekarang kita root mean square error RMSE itu adalah RMSE, kemudian correlation coefficient. Correlation coefficient. Oke. Di sini adalah R-nya. Oke. Jadi kita lihat sekarang root mean square error-nya itu sekitar 126.000. Jadi ya kira-kira setiap data tuh ada error sekian ya. Jadi memprediksi 500.000 mungkin ya plus minus 126.000. Kurang lebih seperti itulah. Terus correlation coefficient-nya ini hanya 41%. Jadi model yang bagus, semakin kecil root mean square error, itu semakin bagus modelnya. Ya, jadi kita coba untuk meminimalisir errornya. Terus kalau correlation, semakin besar correlation coefficient-nya, maka semakin bagus modelnya. Maksimal itu 1 ya, 100% gitu kalau correlation coefficient itu. Jadi kalau antara 0,5 sampai 1, itu berarti dia punya korelasi yang cukup bagus lah. Kalau masih antara 0 sampai 0,5, berarti korelasinya nggak begitu bagus. Oke. Jadi sebenarnya model ini, jadi kan kita ini model yang trivial ya, model yang trivial linear regression ini. Kita belum set variabel parameter apapun di sini, masih pakai default semuanya. Terus juga data preprocessing-nya juga standar-standar aja. Kita lihat bahwa di sini masih errornya masih cukup besar dan korelasinya nggak begitu bagus. Nah, untuk kasih sedikit gambaran tentang korelasi, coba kita plot aja ya. Kita plot di sini. Plot actual price versus predicted price. Jadi y-test dengan y-predict kita coba plot.
Ini saya baru di matplotlib. Idealnya semua import itu ada di sel paling atas yang pertama. Ya, jadi nanti bisa kita pindahin semua yang import ini ke sel pertama. Cuma di sini saya menunjukkan aja kapan kita butuh ini gitu ya, kapan kita butuh import ini. Kan kalau semuanya ditaruh di atas nanti kalian nggak tahu kenapa kita harus import yang ini, kenapa kita harus import yang itu. Kenapa kita harus import Skype, kenapa Scalar dan sebagainya. Ini matplotlib, import pyplot, biasanya itu orang menyingkat dengan PLT. Oke, jadi ini kan kita lihat scatter plot, Y test actualnya dengan Y prediksinya. Kemudian kita show. Nah, ini bisa kalian lihat, ini agak messy. Jadi cara melihatnya seperti ini. Yang X ini adalah harga rumah aslinya, yang Y ini adalah prediktifnya. Jadi misalkan nilai ini, lihat ya nilai ini yang paling, kursor saya kelihatan nggak kalau sama kalian? Kelihatan, Pak. Oke, misalkan yang ini sekitar $450.000 harga aslinya. Tapi sistem kita memprediksi 250.000. Oke, jadi ada error, absolute error ya, itu ada 200.000 kayak gitu. Misalkan data yang ini ya, data yang ini misalkan. Jadi harga aslinya 100.000, tapi sistem memprediksi algoritma linear regression ini sekitar 325.000. Gitu. Jadi semakin dekat ke diagonal harusnya semakin bagus. Tapi ini banyak menjauh dari diagonal. Nah, ini saya coba bikin lebih jelas dulu supaya kita tidak misleading dalam membacanya. Ini actual price. Y-nya itu adalah predicted price. Kemudian saya mau samakan aksisnya. LT.axis di sini dari 0 sampai 700.000, dari 0 sampai 700.000. Jadi biar sama. Oke, dari 0 sampai 700.000. Nah, sekarang kalian bisa lihat ya ini. Jadi harusnya yang ini nih berapa nih? Mungkin sekitar 475.000 ya. Harusnya titik ini adanya di sini. Jadi harusnya yang bagus tuh sebarannya tuh ada di diagonal, ya. Yang bagus itu sebarannya ada di diagonal. Ya, tapi ini jauh. Jadi bisa kita simpulkan metodenya itu tidak proses yang kita lakukan itu tidak terlalu efektif gitu ya untuk memprediksi harga rumah. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira kenapa? Ini saatnya bertanya jawab. Ini di dunia nyata ini seperti ini loh yang terjadi. Jadi kalian harus siap dengan diskusi seperti ini. Kita punya data, kita sudah melakukan pre-processing, kita sudah melakukan algoritma linear regression, hasilnya tidak terlalu bagus. Kita bisa lihat errornya terlalu besar dan korelasinya itu terlalu kecil. Kita lihat nih, perbandingan antara actual price dan predict price-nya tidak di diagonal. Jadi sangat jauh. Nah, kira-kira kenapa? Atau apa yang bisa kita lakukan supaya errornya, untuk mendapatkan error yang lebih kecil dan untuk mendapatkan correlation yang lebih besar, mendekati 1. Come on. Ada yang punya ide? Belum ada. Oke. Oke lah, let's say mungkin linear regression itu terlalu simpel. Jadi kita coba metode yang lain, misalkan neural network ya. Oke, kita coba aja. Ini saya copy paste karena stepnya sama aja, split. Nanti kalian kalau kodenya supaya rapih, kalian bisa bikin function ya atau method.
Cuma di sini saya copy paste aja. Metodenya sama. Pertama kita split, kemudian model development, model evaluation, dan juga nanti kita plot. Jadi sama. Yang beda adalah di sini modelnya. Jadi ini tidak pakai linear regression. Jadi saya komen saja linear regressionnya. Pakainya adalah skleron neural network ya. Neural network. Karena ini adalah regression, berarti kita akan pakai regressor. Neural network, import, MLP, multi-layer perceptron, regression. Regressor. Oke. Misalkan saya namakan modelnya adalah NNREG. Ini terserah kalian namanya. MLP regressor, ini adalah metodenya. Ini lebih meriah dari linear regression. Ada begitu banyak hyperparameter yang kita bisa set di neural network. Kalian tahu kita bisa pilih berapa jumlah hidden layer. Untuk setiap hidden layer-nya berapa jumlah unitnya. Terus berapa learning rate-nya. Apa activation function-nya. Ada begitu banyak sekali. Cuma di sini untuk singkatnya saya set semuanya ke default aja. Kalian bisa lihat di sini di dokumentasinya neural network MLP regressor ini parameternya ada banyak sekali. Kalau kalian yang mengikuti kuliah berarti kalian sudah bisa memahami beberapa parameter di sini. Sebagian besar kalian sudah bisa pahami jumlah hidden layer-nya, dan apa activation function-nya, solver-nya, kita pakai gradient descent yang kita pelajari di kelas. Terus ada learning rate-nya, apakah konstan, terus berapa alpha ya learning rate yang kita buat. Oke. Jadi di sini saya hanya tes maksimum iteration-nya aja. Jadi kalau sudah gradient descent sudah sampai iterasi ke segini, dia keluar. Jadi maksimum sampai 500. Terus again, karena weight itu di random di awal, jadi saya harus pakai random state. Supaya apa? Sama alasannya. Supaya saya selalu mengeluarkan hasil yang sama. Saya running sekarang, saya running besok, hasilnya sama. Randomnya tetap sama. Oke. Good. Kemudian kita fit. Sama di sini extrain y. Oke. Saya hapus saja. Skleron neural network, MLP regressor, saya hanya set maximum iteration dan juga random state. Oke, kita lihat hasilnya ya. Ini dia masih running, kalau bintang begini berarti masih running. Oke, nah sekarang kita lihat ya. 126, oh saya salah. Ini hasilnya sama persis sama yang di atas, 126 dan 0,41. Hasilnya sama persis karena saya memprediksinya masih pakai linear regression. Oke, saya harus hati-hati. Jadi ini harus pakai neural network regression, ya, metode yang baru linear network regression. Oke, jadi saya compile ulang. Oke. Nah, ini hasilnya sudah berbeda. Tapi errornya justru lebih besar. Ini ada 402.000. Kalau tadi di awal itu hanya 126.000. Oke. Terus correlation-nya justru lebih turun. Tadinya 0,41, ini turun 0,38. Jadi model ini justru lebih buruk daripada linear regression. Oke. Pertanyaan saya, kalau kalian dihadapkan pada situasi seperti ini, kita sudah coba 2 algoritma machine learning untuk memprediksi harga rumah ya, regression problem, tapi hasilnya tidak terlalu baik. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Parameter tuning. Ide yang bagus, parameter tuning. Bisa kita coba tuning parameter. Misalkan apa? Misalkan di sini ya,
Kita tambah jumlah iterasinya deh, jadi 5.000 misalkan. Jadi dia belum akan stop kalau misalkan sampai ke 5.000. Terus juga bisa juga nih sambil nunggu running, bisa juga kita set learning rate-nya. Coba lihat deh default-nya. Learning rate itu default-nya itu 0,001. Itu mungkin itu terlalu kecil ya untuk problem ini. Kalian masih ingat ya bahwa tujuan kita yang waktu kita mempelajari tentang cost function, kita start pada random, ada pada satu titik. Tujuan kita adalah setiap iterasi kita bergerak menuju lokal minimum. Syukur-syukur ke global minimum. Jadi mungkin ini terlalu kecil. Ya, langkah kita terlalu kecil. Sehingga sudah sampai 500 atau 5.000 langkah itu tidak selesai. Jadi ya coba aja kita coba learning rate initiation. Dia masih running. Learning rate initiation-nya kita ganti di 0,1 misalkan. Ini sudah selesai ya tadi ya. Tadi berapa tadi? Aduh, saya lupa, tidak dicatat lagi. Harusnya dicatat ya. Nanti kalian kalau ini harus dicatat. Tadi sekitar 400 ribuan. Sekarang 130-an. Artinya apa? Ya, artinya dia makin banyak iterasinya, errornya makin turun. Cuma ini tidak terlalu membantu banyak di correlation. Ya, masih lebih bagus lah dari yang tadi ya. Tadi kan semuanya pada rata di bawah ya. Di sini. Sekarang ya lebih bagus lah. Tapi tetap keterangannya. Maximum iteration reach. Jadi sudah sampai 5.000 iterasi. Tapi masih tidak konvergen. Konvergen itu maksudnya menuju ke lokal minimum atau ke global minimum, syukur-syukur. Nah, sekarang kita bisa coba lagi ganti dengan learning rate-nya 0,1 misalkan. Harapannya dia bisa lebih cepat. Kita lihat aja. Not really help. 102. Meningkat sih, meningkat, cuma nggak terlalu signifikan ya. Meningkat tapi tidak terlalu signifikan. Kemudian ya bisa kita coba hal yang lain. Misalkan kita coba hidden layer-nya. Kita tambah jadi 200 misalkan. Default-nya itu 100. Ya. Bisa aja kita tambah. Misalkan di sini hidden layer size. Dia tapel ya tadi ya. Misalkan default-nya itu 100, kita coba 200, terus kita hidden layer-nya jadi kita tambahin jadi 2. Ups, saya kurang koma di sini. Loh, kenapa cepat sekali? Sepertinya dia sudah cukup jenuh ya di titik sini nih, sepertinya. Oke, sepertinya dia sudah cukup jenuh di titik sini. Jadi ini, ya kalian bisa bermain dengan tuning parameter ya, bisa bermain dengan learning rate, bisa bermain dengan momentum, bisa bermain dengan hidden layer size, berapa jumlah hidden layer, berapa jumlah unit pada spesifik hidden layer, dan sebagainya. Ya itu satu direction yang menarik. Tapi kenyataannya adalah ini tidak lebih bagus daripada simple linear regression. Jadi sepertinya ada sebuah masalah yang apa ya? Yang ada di luar metode ini, ya. Jadi bisa aja kita kan seperti saya bilang pada saat data preprocessing ya. Ini hanyalah data preprocessing awal kita berdasarkan exploratory data analysis. Setelah kita melakukan evaluation, ya model evaluation, mungkin kita akan balik lagi ke data preprocessing. Nah, sepertinya itu yang harus kita lakukan. Kita coba balik lagi ke data preprocessing untuk menemukan kali aja ada hal-hal yang menarik. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, actual price-nya itu banyak yang 0 di sini. Tapi diprediksi itu tinggi-tinggi ya di sini. Jadi apa? Jadi ternyata ada satu hal yang lupa ya, yang lupa bahwa kita lakukan, bahwa ternyata di data itu banyak yang kacau gitu di price-nya. Kan nggak mungkin harga rumah 0. Jadi itu tidak dianggap missing. Jadi missing value pada data sebelumnya itu diganti menjadi 0 pada data yang kita import ya, pada data yang kita ekstrak.
menurut kalian itu berpengaruh nggak terhadap learning kita? Kalau ada rumah, ada luasnya, ada jumlah kamar tidurnya, kamar mandinya, tapi harganya 0. Itu merusak learning kita nggak kira-kira? Iya. Ya, jelas ya. Jadi sebenarnya kita ketemu satu itu. Terus kedua, jadi itu satu PR kita. Terus yang kedua, kita di sini, kemarin kita hanya mengatur korelasi terhadap harga, variabel-variabel yang apa ya istilahnya? Continuous ya, bukan yang ya kan? Continuous. Padahal ada variabel-variabel lainnya. Coba kita telisik variabel lainnya ya. Jadi ada data aslinya mana? Oh ini data aslinya. Ada variabel-variabel lainnya. Misalkan city. Jadi kita kan sampai sini ya, year on average. Yang akhirnya nggak kita pakai ini karena tidak relevan. Jadi di sini ada street, ada city, state zip. State zip itu seperti apa ya? Kode pos kali ya kalau di kita. Terus ada country. Ini country-nya semua di USA, jadi mungkin safe kalau kita buang. Pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira apakah harga rumah ditentukan oleh lokasinya juga? Bisa jadi, Pak. Apakah harga rumah di Jakarta Timur misalkan berbeda dengan harga rumah di Jakarta Pusat? Walaupun beda, Pak, itu benar, Pak. rumah yang sama. Iya, Pak, bisa beda, Pak. Oke. Pas long weekend akhir bulan lalu, saya main ke Jogja, dan harga tanah di sana itu ya banyak yang masih kurang dari 500.000. Bahkan ada yang 100.000 per meter. 200.000 per meter, 300.000 per meter. Padahal tanah di tempat saya tinggal, di Bekasi sini, rata-rata udah 1 juta, 2 juta, 3 juta. Dan harga tanah di Cempaka Putih mungkin sudah 15 juta atau 20 juta per meter kali ya. Jadi akan sangat mungkin sebuah rumah dengan tipe yang sama, itu harganya bisa berbeda tergantung di mana dia berada, lokasinya. Nah, itulah pentingnya kita memahami domain export. Jadi kadang-kadang, kalau ini rumah, itu make sense. Kita bisa memahami semua. Tapi kan banyak problem yang mungkin kita tidak bisa memahami. Itulah pentingnya kita berkomunikasi dengan domain export. Ya. Jadi, kita punya 2 PR di data preprocessing ini. Yang pertama, kita akan remove yang price-nya itu 0. Jadi ada rumahnya harganya 0, itu agak merusak learning algoritma kita. Terus yang kedua, kita akan tambahkan lokasi. Oke, kita akan tambahkan lokasi. Jadi 2 hal itu yang akan kita lakukan. Jadi begitu cara menganalisis dan cara menambahkannya. Oke. Kita punya waktu berapa menit lagi? 20 menit ya. Oke, saya akan masukkan di sini. Katakanlah kita mau apa ya? Include location. Add location. Kita mau tambah lokasi di harga rumah kita. Oh ya, tadi kita ada satu PR di mana kita ingin, nah saya akan mulai dari, sepertinya di sini ada feature selection. Oke, nggak masalah. Saya mulai dari sini aja. Jadi ini tadi, saya akan tambah variabel, kita mau nambah lokasi. Country itu tidak penting karena semuanya itu USA. Jadi nggak penting kita tambahkan. Street dan city itu sudah tercantum di state zip ya, di lokasi. Jadi terlalu banyak kalau kita masukkan street ini karena mungkin streetnya bisa beda-beda. Jadi tidak terlalu signifikan nantinya. Jadi yang kita masukkan hanya state zip saja. Jadi saya akan ulang prosesnya di sini.
saya bisa bikin kode baru di bawahnya. Karena waktu saya terbatas, saya hanya akan menambahkan di sini saja. Set zip. Ya. Jadi di sini ada set zip-nya. Dan saya tambahkan harga sama. Jadi sekarang ada 10 di sini. 9 features ditambah 1 target. Kemudian yang saya remove tidak hanya rumah dengan harga yang terlalu wah, tapi yang saya remove juga adalah yang harganya itu 0. Ya. Jadi ada rumah yang harganya itu 0. Jadi kondisinya akan saya tambah di sini. Oke. Dan selected data. Di sini price-nya itu ya yang lebih dari 0 lah, yang ada harganya gitu. Rumah yang ada harganya. Kita nggak mau memprediksi rumah yang tidak ada harganya. Oke, I think it's enough. Nanti kita akan bermain dengan data, jadi saya copy aja data frame-nya ini. Supaya kalau kita rubah di data frame-nya, data frame yang awalnya tidak berubah. Oke. Ya, tadinya 3.450, sekarang jadi 3.401. Jadi sudah berkurang. Kita sudah meremove data yang harga rumahnya itu kurang dari yang 0 lah, yang 0 udah kita buang ini. Kita hanya mencantumkan yang kurang dari outlier dan di atas 0 yang ada harganya. Ini akan saya skip aja. Feature scaling-nya saya skip karena itu bukan jadi tujuan utama kita. Kita bisa melakukan feature scaling dan nambahin pada yang sama, cuma saya hanya fokus ke ini aja. Jadi saya akan ambil filter data yang baru. Ya. 3.401 ada 10 kolom. Oke. Nah, kalau hanya step zip seperti ini, itu tidak akan relevan ya. Jadi, masih ingat nggak waktu kita bicara soal multi-class classification? Kita memprediksi apakah sebuah foto ini, apakah polisi, apakah TNI, apakah mahasiswa, apakah buruh. Nah, cara kita melakukannya adalah dengan membuat beberapa metrik. Dalam machine learning itu disebut sebagai one-shot factor. Oke, jadi nanti akan ada, karena di sini ada 77 step zip-nya, ada kode postnya itu ada 77, jadi akan ada 77. Nah, caranya seperti ini. Kita import dulu. Excellent. Import. Pre-processing. Label encoder, namanya adalah label encoder. Pre-processing. Label encoder. Oke. Nah, kemudian saya pakai filter data. Ini saya ambil head-nya aja, biar nggak terlalu banyak. Jadi saya akan pakai filter data. Set zip encoded. Saya akan menambahkan sebuah kolom baru namanya set zip encoded. Jadi dikodekan li.fit transform filter data set zip. Jadi maksudnya ini akan, misalkan kode pos 1 di kode pos A dikodekan 1, kode pos B dikodekan 2, kode pos C dikodekan 3. Itu maksudnya seperti itu. Oke, terus filter data .head. Oops, ini ada salah typo. Oke, jadi kita punya set zip encoded di sini, di yang terakhir ini. Jadi ada 62, 26, 7, 31 dan sebagainya. Jadi sudah dikodekan. Oke.
Selanjutnya, karena ini sudah dikodekan, jadi state zip-nya bisa saya buang. Jadi saya drop aja. Drop. Jadi ingat ya, tujuannya ini untuk menambahkan lokasi. Lokasi sebagai feature. Ini adalah aktif. Oke. Aktifnya 1. In place, jadi langsung dirubah di data frame ini. 2. Filter data drop, oke. Sekarang saya akan cek. Biasanya saya ngedebugnya seperti ini ya. Saya cek aja headnya. Oke, sudah tidak ada state zip-nya. Karena ini sudah cukup ya, state zip encoded-nya. Ada 2 hal lagi yang harus kita lakukan. Nah, ini yang disebut sebagai one hot factor atau one hot encoding. From sklearn dot pre-processing import one hot encoder. One hot, jadi saya namakan OHC, one hot encoder. Jadi sini one hot encoder, ini namanya. Kemudian saya mau buat data frame baru di F, cd.data frame, namanya adalah sebenarnya ada satu hal dulu yang harus saya lakukan ya, supaya signifikan. Jadi sebelum ini saya harus melakukan sesuatu dulu. Di sini indeksnya itu tidak sama ya, jadi 0, 2, 3, 4, 5, karena kita sudah meremove beberapa data. Jadi ini penting dilakukan sebelum merging nanti. Jadi ini saya mau reset dulu indeksnya. Reset index in place true. Kita coba. Oke, ini udah 0, 1, 2, 3, 4. Ini nggak masalah, nanti ini bisa kita remove lagi. Oke, jadi ini udah cukup. Oke, data frame, OSC, fit transform. Jadi ini bagaimana kalian membuat one hot encoding. Ini juga berguna nanti kalau kalian melakukan multi-class classification. Filter data. Di sini kita mau masukkan state encoded saja. State encoded. Oke. Array. Sekarang kita lihat hasilnya ya. OSC ds. Oke, jadi akan ada 77 kolom karena kita punya sekitar 77 state zip ya, kode pos. Jadi misalkan ini data yang 0, 1, 2 ini dia state zip-nya adalah 7 ya. Tadi sudah dikodekan 7. Berarti yang ini 2, pada 7 dia bernilai 1 gitu. Di yang lainnya dia akan bernilai 0. Oke. Demikian. Jadi begitu caranya. Oke, saya rasa ini sudah oke. Tinggal step terakhir. Step terakhir kita gabungkan. Join, jadi filter data yang awal. Kita akan gabungkan dengan data ini. Filter data sama dengan filter data dot join
OHC_df. Join IC_df. Jadi kita gabungkan ini filter data. Oke, sekarang sudah bergabung semuanya. Jadi totalnya ada 88 kolom. Jadi 77 kolom lokasi yang menjelaskan tentang lokasi dan 11 kolom itu ini tambahannya termasuk index dan juga price-nya. Feature, index, dan price. Oke. Nah, kita sudah selesai menambahkan meremove null price ya, yang data yang price-nya itu null, dan kita juga sudah selesai menambahkan lokasi. Ini adalah tahap terakhirnya. Jadi saya buat experimental data, itu adalah filters data. Saya copy aja. Oke, jadi kalau tadi kan kita punya X dan Y ya, jadi ini saya bikin berubah aja, jadi X2 supaya membedakan. Jadi experimental data, bisa copy, kemudian X2, yang tidak kita butuhkan adalah kolom index dan kolom price, karena price itu adalah target. Ya, jadi saya akan drop di sini 2 buah kolom, ya, kolom index dan kolom price. Oke, aktif sama dengan 1 in place true. Oke, sekarang kita mau lihat X2-nya. Just to make sure. Oke, sudah tidak ada price dan sudah tidak ada index. Jadi total features kita sekarang ada 86. Nah, sekarang targetnya Y2, jadi experimental data itu hanya yang price. Targetnya itu hanya yang price. Jadi Y2 head. Yep. Dan karena algoritma di linear regression dan neural network itu mengambil array, jadi kita hanya ambil value-nya aja. Ini kan masih data frame ya, data frame dan series. Jadi saya ambil value-nya aja, X2 sama dengan X2.values, Y2 juga demikian, sama dengan Y2.values. Dan, oke, jadi intinya kalian tahu ya, intinya kita tadi merubah nilai nolnya kita remove, dan juga kita menambahkan location. Oke, jadi kita sekarang punya X2 dan Y2. Nah, sekarang kita coba bandingkan. Ini saya ambil, bikin satu sel lagi, ini saya copy paste aja. Saya copy paste. Kita lihat hasil analisa kita itu benar atau enggak ya. Jadi ini saya ganti X2 dan Y2, berarti di sini lamnya juga X2. Oke, kita lihat. That's much better. Kalian bisa lihat tadi errornya itu 126.000. Ya. Dengan metode yang sama, hanya mengganti datanya dengan preprocessing yang berbeda, itu errornya jadi 77.000. Berkurang ya, berkurang. Kemudian, correlation-nya juga naik dari 41% ke 82%. Sekarang kalian lihat, datanya itu sebagian besar ada di diagonal. Jadi misalkan data yang di sini, berarti dia harga aslinya 200.000, diprediksinya 200.000. Ya, jadi di sini yang di diagonal itu diprediksi secara tepat. Makin mendekati diagonal, makin tepat dia diprediksi. Ini yang menjauhi diagonal, misalkan yang ini, berarti dia sebenarnya harganya 375.000, tapi diprediksinya itu 200.000. Oke. Yang namanya juga prediksi ya. Prediksi tidak selalu benar karena itu hanya ya mungkin ada orang jual rumah, mungkin lagi butuh uang, atau mungkin ada faktor lain yang membedakan harganya, mungkin kondisinya dan sebagainya. Tapi intinya kita sudah membuat seakurat mungkin. Artinya kita sudah errornya itu sudah turun cukup drastis, korelasinya juga sudah naik cukup drastis,
Dan grafiknya juga sudah enak dilihat gitu ya, sudah makin banyak yang ke diagonal. Sekarang kita lihat kalau misalkan neural network, apakah terjadi hal yang sama? Ini saya rubah jadi X2 dan Y2, ininya X2. Oke, kita lihat ya. Yap, dia errornya turun ke 81.000, tadinya 127.000. Kemudian correlation-nya juga tadinya 0,41, sekarang 0,8. Oke, jadi meningkat. Ya, jadi kita bisa mengimprove modelnya. Improve model itu maksudnya jadi errornya berkurang dan korelasinya bertambah. Ya, dengan cara parameter tuning mungkin, jadi mengganti beberapa parameter di learning algorithm, atau kita coba lihat lagi ke datanya. Mungkinkah kita melewatkan sesuatu? Ya. Jadi dengan dua teknik itu kita bisa mengimprove. Dan ini adalah bukan proses. Ini kita melakukan ini hanya setengah pertemuan ya, jadi satu jam pelajaran. Ini mungkin bisa berlangsung berminggu-minggu atau berbulan-bulan dalam dunia nyata. Ya, jadi itu yang harus kalian pahami. Jadi coba lihat dengan jelas kira-kira apa yang bisa kita lakukan pada data. Dan yang berlaku di sini belum tentu berlaku di tempat lain. Ya, jadi kalian harus benar-benar pahami datanya, pahami bisnisnya. Ya. Kalau itu tentang kesehatan ya pahami tentang kesehatan. Kalau itu tentang harga rumah gitu dan sebagainya, pahami tentang properti. Terus pahami juga tentang algoritmanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Untuk berarti pemilihan metodenya itu lebih baik yang apa neural network atau simple linear regression itu ya Pak ya? Nah, dalam hal ini, oke, terima kasih. Tadi siapa yang bertanya? Fadel Pak. Fadel. Oke, terima kasih Fadel. Kalau sampai sejauh ini, sampai dengan 50 menit ke belakang, apa yang kita lakukan sekarang, itu kita melihat bahwa model terbaik itu masih linear regression. Ya, dengan mean square error-nya 77.000 dan korelasinya 0,82. Itu lebih baik dari kedua parameter tersebut dibandingkan neural network. Karena neural network error-nya 81.000 dan korelasinya masih di bawahnya, 0,80. Oke. Tapi ingat, ini adalah sampai titik ini. Mungkin kita bisa melakukan tuning parameter di sini. Kita bisa coba pelajari lagi kira-kira apa ya. Mungkin kita ganti activation-nya. Ini default-nya adalah ReLU, misalkan. Bagaimana kalau saya ganti dengan logistik? Logistik itu sigmoid ya, yang kita pelajari kemarin. Oke. Solvernya juga, misalkan saya ganti. Default-nya adalah Adam. Bagaimana kalau saya ganti dengan stochastic gradient descent? Alpha-nya, alpha di sini berkaitan dengan momentum. Regularization ya. Learning rate-nya, misalkan learning rate-nya tidak konstan. Terus juga initial learning rate-nya. Tadi kita ganti, kita lihat hasilnya. Jadi bisa saja dengan tuning parameter yang berbeda, neural network dengan kombinasi tertentu bisa lebih baik dari dengan kombinasi tertentu bisa lebih baik dari si linear regression. Nggak tahu. Atau mungkin kita bisa cari, tadi kan preprocessing-nya kita baru satu kali iterasi kan. Jadi baru beberapa pekan lalu kita buat, oke, kita buat begini dulu aja data preprocessing-nya, tapi setelah melakukan eksperimen, kita nemu ide baru lagi. Nah, mungkin lagi setelah kita merenung gitu kan, biasanya ide itu keluar kalau lagi santai ya. Misalnya lagi minum kopi atau lagi duduk santai, tiba-tiba kayaknya data itu lebih baik kalau saya preprocessing seperti ini gitu. Atau kayaknya metodenya belum saya tuning nih parameter yang ini, misalkan kayak gitu ya. Terus nanti bisa dirubah lagi. Jadi kalau sampai sejauh ini, itu linear regression masih lebih baik dari neural network. Tapi kita kan belum mengeksplor semuanya. Nah, itulah nanti pada tugas Anda coba cari kira-kira saya akan melihat dari default-nya itu berapa akurasinya. Terus bagaimana
sejauh mana usaha Anda untuk meningkatkan akurasi itu. Bisa dengan data preprocessing yang berbeda, bisa dengan tuning parameter, dan sebagainya. Oke. Gitu, Pak Del. Jadi ini sudah dua ya, linear regression dan neural network. Nanti masih ada 3 lagi. Nah, itu kalian bisa explore di ini di sini. Sklearn. Jadi di situ ada banyak, buat regression aja ada banyak ya. Baik Pak, terima kasih. Berarti banyak faktornya juga ya Pak ya. Yep. Untuk ini Pak, kita juga baru nyoba 2 hal yang sama di 2 metode yang berbeda ya Pak ya. Yep. Baik Pak, terima kasih Pak. Kan, ya betul. Ini kan kita belum coba yang di ini ya, normalization. Ini kan masih data aslinya kan, yang X2 ini. Tadi kita nggak gabung. Bagaimana kalau di normalize juga dan ditambah lokasi juga? Apakah akan lebih baik? Nah, itu belum tahu. Jadi itu kalau kalian bekerja sebagai machine learning engineer atau data scientist, nanti itu pekerjaan kalian sehari-hari. Bagaimana membuat model yang akurat, lebih akurat gitu ya. Untuk ya tergantung bisnis kalian nanti, apakah di telekomunikasi, apakah di medical atau dimanapun. Jadi kerjaannya seperti ini. Memahami data lebih baik, men-tuning model lebih baik. Oke, pertanyaan lainnya? Oh, berarti Pak, data itu berpengaruh juga ya Pak ya, selain metode juga ya Pak ya? Betul. Tadi kita sudah lihat kan, proses pre-processing itu sangat berpengaruh. Kita tambahin lokasi, jadi lebih baik. Kita hilangkan yang harganya 0, ada rumahnya harganya 0, jadi lebih baik. Jadi nggak melulu soal metode, bisa juga soal data pre-processing. Dan pada beberapa domain, 80% itu pekerjaan itu ada di data pre-processing. Ya, yang sangat signifikan ya. Untuk mempengaruhi akurasi ya, mempengaruhi performance-nya itu ada di data pre-processing. Atau feature engineering namanya. Feature selection, ya, data dimensionality reduction, feature engineering di situ. Jadi ada 2. Kalian mau fokus ke feature engineering atau ke yang parameter tuning itu. Dua-duanya penting. Cuma ya itu harus dilihat dua-duanya. Yep. Oke, pertanyaan lain? Saya hanya ingin mengingatkan ya, kalau ketika kalian mengimport data, terus melakukan pre-processing, sampai akhirnya mendapatkan performance evaluation ya, kalau dalam hal ini, root mean square error dan percent correlation coefficient. Pekan depan tentang classification ya, mungkin akurasi, specification, through positive rate, through negative rate, dan sebagainya. R-O-C curve, dan sebagainya. Nah, kalau kalian mendapatkan hasilnya tidak bagus, itu jangan kecewa. Justru itu adalah peluang. Jadi kalian punya kesempatan untuk mengimprove itu, ya. Dan itu jadi kontribusi kalian, ya, jadi usaha kalian. Justru kalian harus khawatir kalau begitu dicoba dengan metode yang sederhana, hasilnya langsung bagus gitu ya. Misalkan 99% akurasi, atau errornya itu mendekati 0, correlation-nya mendekati 100%. Terus di mana kontribusi kalian nantinya gitu kan? Di mana kalian akan memutar otak kira-kira seperti ini, kira-kira seperti ini, dan sebagainya. Jadi itu semakin menantang, berarti semakin punya peluang untuk ya kira-kira diapain ya. Dan itu yang akan jadi penilaian juga nanti di tugas ya, tugas 1 kan belum ada ini, jadi tugas 2 dan juga di proyek akhir. Kalau default itu berapa akurasinya, dan apa saja yang sudah kalian lakukan untuk mengimprove akurasi itu. Baik dari segi feature engineering, maupun dari segi parameter tuning. Good? Ada pertanyaan? Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ini saya record, jadi nanti kita bisa share.
Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di forum atau di grup WA. Dan seperti tadi saya bilang, kalau misalkan ada pertanyaan dan kalian bisa jawab pertanyaan dari teman kalian, ya silakan langsung jawab aja. Nggak harus saya gitu yang bisa jawab. Oke, terima kasih perhatiannya semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.